Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, I'm Smart Solution. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas lanjutan ilmu statistika yang meliputi kuartil dimulai dari kuartil pertama hingga kuartil ketiga. Dan juga di sini akan membahas jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil, langkah, desil, persentil, dan juga jangkauan atau rentang. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga boleh dibantu share ke teman-teman. Terima kasih. Selamat menonton. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah melampirkan rumus kuartil, yaitu ada 4 buah, beserta dengan pembuktiannya yang berfungsi untuk mencari posisi kelas dari tiap kuartil. Berikut ini saya akan menyajikan kuartil data berkelompok teman-teman dengan rumusnya QI-nya yang seperti yang saya lampirkan di gambar, dan variabel I-nya itulah yang menentukan apakah dia masukkannya adalah kuartil pertama, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. Jika kuartil pertama, maka kita menggunakannya I/4 ya, sama dengan 1/4. Jika kuartil kedua, maka I/4-nya sama dengan 2/4 yang setara dengan 1/2. Jika kuartil ketiga, maka I/4-nya setara dengan 3/4. Di sini kita perlu perhatikan TB adalah tepi bawah kelas kuartil, dengan N adalah jumlah seluruh frekuensi. FK-nya adalah jumlah frekuensi kelas kuartil sebelumnya. Jadi jumlah kumulatif frekuensi sebelumnya itu adalah berapa, tapi sebelum kelas kuartil. Dan FI adalah frekuensi setelah kita tahu kelas kuartilnya berapa. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari kelas kuartil 1, 2, dan 3. Saya identifikasikan dengan warna ya teman-teman. Untuk kelas kuartil 1 berwarna biru, kelas kuartil 2 berwarna ungu, kelas kuartil 3 berwarna kuning. Dengan N sama dengan 30, maka pakai rumus genap, rumus keempat. Kuartil untuk banyaknya data N genap dan tidak habis dibagi 4. Kita pakai rumus berikut ini. Lalu kita substitusi N sama dengan 30-nya. Perhitungannya seperti ini. Kita dapatkan X8 menjadi kuartil 1, sedangkan untuk Q2-nya itu sama dengan berada pada data X15 dan X16 dibagi 2. Q3-nya yaitu X24. Oke. Berikut ini kita akan mencari data kuartil 1 dalam data berkelompok. Dan sebelumnya kita sudah tahu ya posisi kelasnya untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga ada di posisi sebelah mana. Dan ini saya lampirkan rumusnya. Q1 sama dengan TB plus 1/4 kali dengan N. Kenapa 1/4 kali N? Karena rumus basicnya kan I/4 ya. Jadi karena kuartil pertama, maka I-nya disubstitusi dengan nilai 1. Lalu TB-nya di sini adalah tepi bawah daripada kelas kuartil 1. Jadi 39,5 ya. P-nya panjang kelasnya 10, mulai dari 40 sampai 49. FI-nya adalah frekuensi kelas kuartil pertamanya, yaitu 6, dan FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Setelah kita substitusi masuk, nilai kuartil 1, perhitungannya mendapatkan nilai 45,33. Pada kuartil 2, dengan flag berwarna ungu, pada kelas 50 sampai 59, saya lampirkan data rumusnya di sebelah kanan beserta keterangannya.
Dan saya memberikan tanda warna yang berbeda di sini, yaitu setengah untuk kuartil 2. Dapat dari mana setengah ini? Itu rumus dasarnya kan adalah I per 4. Berarti jika kita substitusi nilai 2 yang berasal dari Q2 ke dalam I-nya, sehingga kita bisa dapatkan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Jadi rumusnya mengalinya menjadi 1 per 2 dikali N. Lalu kita bisa lihat keterangan TB-nya 49,5. Itu merupakan titik bawah daripada kelas kedua. P-nya 10 panjang kelasnya, FI-nya sama dengan 10. FI di sini adalah frekuensi kelas kuartil kedua yang nilainya 10, lalu FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, yaitu nilainya 10. Maka Q2 sama dengan 49,5 ditambah dengan nilainya setengah kali 30 minus 10 bagi 10, baru dikalikan dengan 10. Hasil perhitungannya sama dengan 54,5. Pada kuartil 3, yang kita perlu perhatikan adalah flag berwarna kuning. Dengan keterangan rumusnya saya berikan di sebelah kanan. Dan kita perhatikan di sini memakai 3 per 4 karena rumus basicnya adalah I per 4. Sehingga TB-nya merupakan tepi bawah daripada kelas kuartil 3, yaitu 60 potong 0,5 sama dengan 59,5. Panjang kelasnya sama dengan 10 yang merupakan didapatkan dari 60 sampai 69. FI-nya adalah frekuensi kelas kuartil 3, frekuensi yang berada pada kelas kuartil 3, yaitu 4. Sedangkan FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3, yaitu 20. Sehingga Q3-nya setelah kita substitusi semua nilai yang kita ketahui, akan kita dapatkan 60,54. Berikutnya saya akan memberi penjelasan tentang jangkauan antar kuartil. Kita mengetahui Q1, Q2, dan Q3 sebelumnya adalah Q1-nya 45,33, Q2-nya 54,5, Q3-nya 60,54. Lalu kita bisa melihat juga grafik perbandingan kuartil 1 dan 2 dan 3. Dan rumus jangkauan antar kuartil adalah H sama dengan Q3 kurang Q1. Keterangannya saya lampirkan, Q3-nya merupakan kuartil 3, Q1-nya merupakan kuartil ke-1. Kita tinggal substitusi nilai yang kita ketahuinya, jadi kita bisa mendapatkan jangkauan antar kuartilnya adalah 15,21. Pada jangkauan semi antar kuartil, atau dikenal dengan istilah simpangan kuartil, sebelumnya kita mengetahui data Q1, Q2, dan Q3 seperti data yang dilampirkan, dan kita bisa menyimpulkan grafik perbandingan kuartilnya seperti berikut. Dengan rumus simpangan kuartilnya atau jangkauan semi antar kuartilnya merupakan Qd sama dengan 1/2 buka kurung Q3 minus Q1. Lalu kita substitusi nilai dari Q1 dan Q3 ke dalam rumus Qd, sehingga bisa didapatkan nilai 7,605. Setelah mengalami hasil pembulatan, sehingga didapatkan nilai 7,6. Berikutnya saya jelaskan tentang langkah yang korelasinya dengan sebelumnya itu sangatlah mirip, cuma perbedaan rumus saja. Untuk langkah, kita bisa menggunakan rumus 3/2
kali buka kurung Q3 kurangin Q1. Setelah kita substitusi rumusnya, kita bisa dapatkan hasilnya sama dengan 22,815. Setelah mengalami pembulatan, didapatkan 22,82. Berikut adalah desil data berkelompok. Dengan perumusannya, desilnya sendiri adalah seperti berikut. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis, desil biasa dilambangkan sebagai huruf D. Dan desil itu terdiri dari D1 sampai dengan D9. Keterangannya saya lampirkan juga. Dengan FK-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, mirip dengan rumus kuartil, dan FI-nya adalah frekuensi kelas desilnya, dan P adalah panjang kelas interval ya. Oke, ini adalah kelas desilnya. Kita tahu dari mana ini merupakan kelas desil. Keterangan untuk desil 4, N sama dengan 30. Letak D4 sama dengan 4/10 dikali dengan N. Karena desil itu untuk puluhan, maka penyebutnya adalah pembaginya 10. Ya, dikali dengan N sama dengan didapatkan nilainya 12. Setelah kita cari 12 itu berada pada posisi kelas 50 sampai 59. Dengan TB4 nya yaitu 49,5 didapatkan dari 50 potong 0,5. Berikut adalah rumus desil yang sudah diberikan sebelumnya. Dan keterangannya saya lampirkan di bawah juga. Dan kita tahu tepi bawah dari desil 49,5, panjang kelasnya dari 50 sampai 59 sebanyak 10. FI-nya yaitu frekuensi kelas desil, yaitu 10 kita ambil di sini. Sedangkan FK-nya yaitu frekuensi sebelum kelas desil. Di sini frekuensi sebelum kelas desil adalah 10. Lalu kita substitusi nilainya ke dalam rumus, sehingga mendapatkan nilai desil 4 sama dengan 51,5. Berikutnya saya bahas tentang persentil data berkelompok. Rumusnya seperti berikut. Cuma bedanya di sini penyebutnya adalah 100 ya. Jadi dibagi dengan 100. Dengan definisi persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Di sini I-nya itu punya korelasi dengan bilangan bulat kurang dari 100. Jadi persentil itu bisa ditanya dari misalnya contoh persentil 20, persentil 50, sampai persentil 99. Berikut saya sajikan data persentil dengan kelasnya. Berikut adalah sampel persentil. Dan kebetulan di sini kita mencari persentil 25 dan kita ketahui posisi kelasnya yaitu 40 sampai 49 dengan keterangan P25-nya. Untuk mengetahui kelas 40 sampai 49 itu tahu dari mana, kita masukin 25-nya per 100 dikali dengan N. Ciri khas dari persentil adalah 100, sedangkan desil tadi sebelumnya adalah pembaginya adalah 10. Jadi 25 per 100 di sini kita kecilkan sama dengan 1/4 dikali dengan 30. Sehingga bisa dihasilkan 7,5. Dan 7,5 itu posisinya ada pada
kelas 40 sampai 49. Kita cari dulu TB-nya, yaitu 39,5. Rumus persentil saya lampirkan berikut. Dan keterangannya ada di sebelah kiri bawah. Lalu kita bisa mengetahui TB-nya 39,5, panjang kelasnya 10. FI-nya adalah jumlah frekuensi kelas persentil. Jadi posisi kelas persentilnya berapa, itulah merupakan frekuensinya. Jadi kita masukkan 6. FK sama dengan 4. Itu adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelasnya si persentil, yaitu 4 ya frekuensi kumulatifnya ya. Lalu kita substitusi ke dalam rumus sehingga bisa kita dapatkan P25-nya sama dengan 45,33. Untuk jangkauan atau rentang atau range, di sini kita bisa tahu XI kelas pertamanya adalah 34,5 dan XI kelas akhirnya adalah 84,5. XI ini adalah titik tengah ya. Dan rumus untuk jangkauan adalah R sama dengan X max kurang X min. Keterangannya untuk jangkauannya, R adalah jangkauan atau bisa dibilang sebagai rentang atau range. R sama dengan X max kurangin dengan X min, sehingga didapatkan 84,5 potong dengan 34,5. R-nya sama dengan 50. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel saya. Untuk tim matematikanya, saya sendiri, Pak Indra. Voice-nya saya sendiri yang mengisi. Dan tim support saya selalu istri dan anak saya. Cukup sekian dahulu tentang pelajaran statistikanya. Kita bertemu kembali di topik berikutnya. Jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Dan juga boleh dibantu share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.